Halo teman-teman semuanya, apakah suara saya bisa didengar? Dan apakah ini share screen saya sudah masuk? Ya, sudah. Oke. Sudah Bang, sudah. Nah, Alhamdulillah akhirnya bisa. Maaf atas ketidaknyamanannya, ini tadi Zoom-nya agak ada kendala ya. Sekarang udah bisa nih. Oke. Nah, ini untuk profiling in saya. Silakan kalau ada yang mau connect atau follow, bisa banget ini. Kemudian untuk Instagram juga saya juga punya. Ini Instagram saya, silakan kalau mau follow juga. Untuk LinkedIn, di sini, ini adalah LinkedIn saya. Saya sudah taruh di kolom komentar tadi. Oke, langsung aja kita mulai untuk materi kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai, kita juga bakalan ngoding bareng soal kita akan slicing UI ya. Untuk yang belum tahu slicing UI itu apa, jadi pada sebuah aplikasi pastinya itu kan ada yang namanya tampilan ya, atau sering kita sebut halaman aja deh, halaman. Nah, jadi setiap semua aplikasi itu pasti ada tampilan atau halamannya seperti ini. Bahkan kalau kita pakai WhatsApp pun itu juga banyak kan itu interface-nya atau tampilannya, mulai dari tampilan chat, terus tampilan status WhatsApp, dan lain-lain. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba bikin UI kayak gini. Ini salah satu project di sekolah saya di SMK 7. Ini salah satu project teman saya, jadi saya pinjem untuk sharing kelas kali ini. Kita bakalan coba untuk bikin UI kayak gini. Nah, tapi di sharing kelas kali ini, mungkin kita bakalan cuman sempat untuk bikin 2 ini terlebih dahulu. Nah, sisanya bakalan kita bahas di pertemuan berikutnya nih. Jadi, sharing kelas slicing UI ini bakalan bakalan dibagi untuk beberapa part ya. Nah, untuk part kali ini sepertinya kita akan minimal ini dua ini terlebih dahulu. Kalau sempat ya bisa satu lagi gitu. Oke, seperti biasa, pertama-tama ya yang harus kita buat ya, kita harus bikin satu project Flutter terlebih dahulu ya. Nah, ini di sini aku pakai Mac, mungkin tampilannya cukup berbeda sama yang pakai Windows ya. Nah, di sini saya untuk simulatornya pakai Xcode. Di sini saya mau pakai yang simulator iPhone 13 Pro Max ya. Saya menyesuaikan juga sama Figma-nya nih. Figma-nya itu, sebentar saya tutup yang lain-lain. Figma-nya itu di Figma itu iPhone 13 Pro. Nah ini. Jadi desainnya itu iPhone 13 Pro. Nah, berarti di sini untuk memudahkan saya pakai Xcode yang iPhone 13 aja nih. Oke, aku taruh di sini dulu. Nah, saya gabungin gini. Biar lebih gampang. Oke. Nah, terus langkah pertama adalah kita pastinya bikin project Flutter. Untuk teman-teman yang udah install Flutter bisa diikuti ya. Kalau yang belum ya bisa tonton untuk meeting ini, untuk meeting kali ini untuk meeting ini bisa ditonton dulu aja. Nah, untuk bikin project Flutter ada shortcutnya ya. Kalau di Windows itu Ctrl Shift P, kalau di MacBook kan Command Shift P. Kita bikin Flutter new project. Terus aku bikin yang application empty aja. Aku pakai yang application empty. Terus silahkan mau bikin di mana, mau kalian simpen di mana untuk projectnya. Di sini aku simpen di dokumen aja. Aku bikin folder baru. Namanya apa tadi? LVS ya aplikasinya. LVS project sekolah Flutter. Sekolah Flutter. Kita create. Oke, nah untuk nama projectnya di sini coba aku kasih nama LVS aja seperti ini. Setelah itu kita tunggu untuk beberapa saat supaya Flutter menyiapkan segalanya untuk kita ya, segala sesuatu untuk memulai project kita nih. Nah, ini adalah penampakan project Flutter-nya kita. Project Flutter baru yang telah kita buat. Oke, sekarang kita coba running di simulatornya dulu. Oke, kita running. Oke, untuk nyalain simulator ini emang agak lama ya teman-teman. Membutuhkan waktu lah.
Dan juga tergantung device apa yang kalian pakai buat bikin aplikasinya nih, buat ngodingnya. Oh iya, ini suara saya aman kan teman-teman? Takutnya kalau hilang lagi nih. Aman ya? Oke, aman. Sip. Oke, langkah pertama adalah kita mau membuat halaman ini. Halaman welcome ini ya teman-teman, welcome page. Ini adalah halaman welcome page yang akan kita buat pertama-tama. Jadi pertama, pada folder lib ini, pada folder library ini, kita bisa bikin sebuah file baru. File barunya mungkin kita kasih nama welcome ya teman-teman. Welcome.dart seperti ini. Nah, pada welcome.dart ini kita akan membuat sebuah kelas, sebuah widget, yang mana widgetnya adalah stateless aja ya teman-teman. Karena pada tampilan ini kita nggak memerlukan state ya teman-teman. Kita nggak memerlukan state untuk diatur. Jadi kita hanya perlu pakai stateless widget. Kita ketikkan STL ya teman-teman. STL. Nah ini ada stateless widget kita bikin. Kita kasih nama widgetnya adalah welcome page kayak ini. Welcome page. Nah kemudian welcome page ini kita panggil di main app ini ya teman-teman. Nah di main.dart itu kan ada kelas yang namanya main app nih. Di main app ada return const material app. Nah, di return const material app ini bagian bodinya ini bisa kita ganti teman-teman. Bodinya ini kita ganti sama welcome page tadi. Seperti ini. Nah, untuk menghilangkan ada apa ini? Banner ya, teman-teman. Ada banner di sini. Ini ada kayak banner di sini. Banner debug ini bisa kita hilangin dengan cara di bagian material app ini, di atasnya home ya teman-teman, bagian atas property home, kita bisa kasih debug show check mode banner, kita rubah menjadi false seperti ini. Nah coba kita save dengan Command S kalau di MacBook, kalau di Windows bisa Ctrl S atau di restart. Nah ini sekarang sudah hilang di bagian sini, bannernya udah hilang. Kemudian sekarang kita sudah fokus ke halaman welcome page ini, teman-teman. Nah, di halaman welcome page, yang pertama akan kita return adalah, atau yang pertama akan kita buat adalah sebuah widget scaffold, teman-teman. Scaffold itu apa? Jadi widget scaffold itu adalah satu halaman penuh ini. Satu halaman penuh pada layar HP kita itu disebut dengan widget scaffold, teman-teman. Jadi sehalaman ini nih, ini adalah widget scaffold yang dimana isinya ada banyak widget-widget lainnya. Ada gambar, ada tulisan, kemudian ada button, dan juga ada tulisan lagi. Nah, itu adalah widget-widget yang ada pada widget scaffold. Jadi scaffold itu satu layar penuh. Sedangkan dan ini bisa kita sebut sebagai anak-anaknya gitu, teman-teman. Nah, pada widget scaffold ini, pertama kita akan kasih dia background color, teman-teman. Background colornya apa? Kita bisa cek di Figma. Di Figma ini background colornya adalah ini ya teman-teman, 58979E. Nah ini link Figma-nya kalau buat kalian yang belum dapat, sebenarnya ada di mana di promosi yang aku bikin. Tapi kalau belum dapat, ini aku kasih di kolom chat ya teman-teman. Nah, background color-nya adalah yang ada kode warnanya 58979E ini. Kita copy. Kemudian ini bisa kita gunakan di background color, teman-teman. Background color, kemudian kita terapkan widget color seperti ini. Color seperti ini. Nah, untuk memasukkan warnanya, kita perlu untuk mengetikkan dulu 0xFF. 0xFF. Nah, 0xFF itu adalah standar warnanya, teman-teman. 0xFF, baru kita masukkan kode warnanya tadi. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Coba kita save. Nah, ini sudah ganti nih. Sekarang warnanya sudah menyerupai yang ada di desain Figma ini. Oke. Sekarang yang pertama, kita perlu untuk membuat ini. Kita perlu untuk memasukkan gambar ini. Nah, gambar ini bisa kita download melalui Figma.
Jadi kita klik di sini. Kemudian ini bisa diekspor ya teman-teman. Kita lihat dulu previewnya. Nah, preview dari gambar yang akan kita download atau kita ekspor itu seperti ini. Kita ekspor artboard. Nah, kita buka. Ini adalah hasil downloadannya nih. Nah, hasil downloadannya mau kita daftarkan ke aplikasi kita, teman-teman. Cara daftarinya gimana? Cara daftarinya seperti ini. Kita buat dulu di root dari project kita, yaitu sebuah folder. Folder namanya assets ya, teman-teman. Mau pakai S nggak apa-apa, mau pakai nggak pakai S nggak apa-apa, mau pakai S juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Tapi untuk lebih bakunya assets, karena nanti bakalan banyak asetnya. Nah, di dalam folder aset kita tarik gambar kita ya, teman-teman. Ini nih. Atau bisa kita masukkan ke folder assets-nya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke folder assets dan aku rename aja biar gampang. Jadi namanya apa ya? Logo. Logo.png seperti ini. Oke, logo.png. Lalu kita nggak bisa seenaknya langsung masukin ke project kita, teman-teman. Di Flutter itu kita harus mendaftarkan gambar yang akan kita gunakan di yang namanya pubspec.yaml ini, teman-teman. Jadi pubspec.yaml ini adalah file di mana kita bisa mengatur seluruh sumber daya yang ada pada aplikasi Flutter kita. Mulai dari nanti kita akan juga akan menerapkan font ya, teman-teman. Jadi kita akan download file font terus kita daftarkan di aplikasi Flutter kita nih, teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita, sebentar saya buka dokumentasi dulu, jaga-jaga kalau ada yang lupa. Gimana tadi? Nah, ini file latihan saya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk mendaftarkan assets-nya, semua gambar yang ada di folder assets ini, kita bisa daftarkan di pubspec.yaml. Di bawah bagian Flutter, Uses Material Design ini, kita ketikkan assets seperti ini, kemudian titik 2. Nah, lalu kita enter dan kita tab sekali. Kemudian kita beri path-nya atau jalurnya untuk menuju ke folder assets ini, teman-teman. Jadi kita tulis strip, kemudian kita ketik assets. Nah, cuman karena kita mau menggunakan semua gambar yang ada di folder assets ya, teman-teman. Kita akan mengizinkan semua gambar di folder assets, kita beri slash seperti ini. Yang artinya dia akan menggunakan semua aset yang ada di folder assets ini, teman-teman. Seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita akan kembali ke welcome.dart ini ya, teman-teman. Welcome.dart ini, kita kembali ke sini. Nah, berikutnya adalah kita menentukan tubuh dari scaffold ini. Tubuh dari scaffold ini akan kita buat sebagai kolom. Nah, jadi basic layouting atau basic membuat UI pada Flutter itu yang paling penting ada dua, teman-teman, yaitu kolom dan juga row. Nah, kolom itu apa, row itu apa? Jadi kolom itu sebuah widget yang bisa menampung banyak widget lainnya ke bawah secara vertikal gitu, teman-teman. Jadi kolom itu bisa menampung widget ke bawah atau vertikal. Kalau row dia menampung widget secara horizontal, jadi dia ke samping. Nah, biar lebih detailnya seperti apa, langsung aja kita cobain. Jadi yang pertama, bodinya dari scaffold ini adalah kolom, karena kita mau bikin dia ke arah bawah. Kita mau bikin gambar, kemudian ada tulisan lagi, ada button, dan ada button, itu semuanya ke arah bawah, bukan ke arah samping. Jadi pada body scaffold, kita beri dia sebuah kolom. Nah, anak dari kolom itu, yang pertama adalah gambar ini ya, teman-teman. Gambar ini akan kita masukkan. Jadi children-nya yang pertama adalah image.asset, teman-teman. Nah, kita image.asset. Kemudian ini kita panggil jalur menuju gambar yang akan kita gunakan, teman-teman. Gambar yang akan kita gunakan terletak pada folder assets slash, nah namanya apa? Namanya adalah logo.png. Seperti ini. Oke, coba kita refresh. Nah, sudah keluar ya, teman-teman. Itu adalah
widget yang pertama, yaitu sebuah gambar. Nah, children atau anak dari kolom yang kedua adalah teks ini ya teman-teman. Teks welcome to Elvest. Ini bisa kita copy aja nih. Kita arahin ke sini terus kita Ctrl C. Nah, untuk widget kedua adalah sebuah teks. Kita bisa menggunakan widget yang namanya ini teman-teman. Teks. Nah, teks seperti ini. Kemudian teks ini kita isi dari teks ini adalah sebuah string ya teman-teman. Nah, pakai tanda petik 1 atau tanda petik 2 bisa. Di sini aku lebih suka untuk pakai tanda petik 1 teman-teman. Kemudian kita masukkan isi kontennya teman-teman, yaitu welcome to Elvest di sini. Seperti ini. Nah, di sini disarankan untuk kita menggunakan cons ya teman-teman. Karena konstan nih, tulisannya welcome to Elvest aja nih, nggak bakal berubah-berubah. Jadi kita beri dia cons. Di sini juga kita kasih cons karena warnanya nggak akan berubah-berubah. Dan di sini juga ada yang tidak perlu dipakai, ini bisa kita hapus. Sip. Kita terbebas dari biru-biru. Kemudian teks yang kedua di bawahnya adalah grab your food nih teman-teman. Oke, kita bisa copy nih, atau kita tulis aja manual. Ini kita copy, grab your food. Kemudian kita bikin widget barunya. Cons, text. Kita masukkan tulisannya. Grab your food di sini. Oke, coba kita save. Nah, sekarang sudah ada nih teman-teman. Welcome to Elvest, grab your food. Nah, aku juga ada tips buat teman-teman semuanya. Kalau kita lagi slicing UI seperti ini, bisa dapat rekaman ulangnya di mana ya? Nanti besok diupload di YouTube untuk rekaman ulangnya ini ya, Kak. Jadi, aku punya tips untuk saat kita slicing UI. Slicing UI yang pertama itu adalah kita fokus untuk bagaimana kita memasukkan setiap unsur-unsur dari widget yang memasukkan setiap widget pada halaman kita. Nah, kalau di sini kan bisa kita lihat nih, ini welcome to Elvest itu dia mintanya itu teksnya itu fontnya Poppins teman-teman. Poppins bold ukuran 33. Tapi kenapa di sini sekecil ini dan bahkan itu kita nggak menerapkan font Poppins? Ya karena fokus pertama kita adalah kita memasukkan semua widget-widgetnya terlebih dahulu. Baru nanti kita styling untuk teks-teksnya ini. Jadi kalau aku styling itu bagian terakhir. Jadi kita masukin semua dulu, tatanannya udah bener, baru nanti kita kasih dia styling untuk teks dan lain-lain. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini setelah grab your food ini, kita lihat ya teman-teman, kita akan membuat sebuah button. Tapi antara button dengan tulisan ini ya teman-teman, ada jaraknya nih. Kalau kalian pakai Windows, kalian bisa klik misalnya ya, dari button ini, kalian klik, terus kalian klik tahan ALT kalian, terus kalian arahin ke grab your food ini. Nah, kalau aku pakainya option ya teman-teman. Jadi dari button ini, klik ALT, login button ini, kita klik ALT, kita arahin ke grab your food. Nah, kita bakalan tahu jarak antara grab your food sama buttonnya ini, yaitu 51 teman-teman. 51 pixel. Nah, 51 ini kita kasih jarak gimana? Kita bisa pakai yang namanya size box, teman-teman. Nih, size box. Size box. Nah, size box itu adalah sebuah, kalian bayangin itu size box itu kayak sebuah pemisah, teman-teman. Pemisah. Nah, dia pemisahnya tuh bisa pakai lebar atau bisa pakai tinggi. Nah, di sini kita mau pemisahnya itu bentuknya tinggi ya, teman-teman. Dengan tinggi 51. Kita kasih dia size box 51. Height 51 kayak gini. Kita kasih dia cons juga karena dia nggak bakalan berubah. Kayak gini. Cons size box height 51. Terus kalau kalian bertanya-tanya, "Loh, Mas, ini di mana, Mas? Size box 51 ini kok nggak kelihatan di layar aplikasi kita?" Ya, memang nggak kelihatan. Itu size box itu bukan sebuah widget yang bisa terlihat. Ini adalah widget yang invisible, teman-teman, atau tidak terlihat oleh mata. Jadi dia hanya memisahkan nih. Dia hanya memisahkan. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah button ya, teman-teman. Cuman di sini kita akan menggunakan yang namanya container. Nah, container itu apa? Container itu bisa kita bilang sebagai sebuah penampung. Jadi dia bisa menampung widget apapun di dalamnya, teman-teman.
Bang, tadi LinkedIn-nya namanya apa? Bang, tadi LinkedIn-nya namanya apa? TD Link Welcome. LinkedIn-nya ini, Bang. Kalau LinkedIn ini ya. Ini LinkedIn. Itu LinkedIn saya. Nah, itu LinkedIn saya, teman-teman. Oke, terus kita akan membuat button ya, teman-teman. Nah, kita bedah dulu nih buttonnya bagaimana. Jadi button ini, kalau kita lihat ya, teman-teman. Button ini memenuhi sebuah baris, teman-teman. Atau satu baris penuh secara horizontal nih, teman-teman. Oke, kita lihat di sini bahwa button ini ukurannya itu memenuhi satu baris penuh dari sebuah baris. Ya, teman-teman. Ini adalah gambarannya nih. Button ini satu garis penuh. Cuman ada jaraknya. Nah, nanti kita kasih jarak nih. Jaraknya bisa kita kasih nih nanti. Antara kanan sama kiri. Cuman konsep dari button ini adalah dia memenuhi satu baris penuh. Jadi di sini setelah size box kita akan membuat yang namanya row, teman-teman. Nah, row itu apa? Seperti yang aku bilang sebelumnya, row itu adalah sebuah baris. Jadi arahnya ke samping secara horizontal. Secara horizontal, kalau kolom dia secara vertikal kayak gini. Nah, children dari row-nya adalah sebuah kontainer, teman-teman. Cuman, nah ini kalau kita lihat ya kontainernya, teman-teman. Di sini kontainernya memiliki tinggi 46 ya, teman-teman. Dia memiliki tinggi 46. Height-nya 46. Dan dia memiliki color ini ya, teman-teman. Nah, color ini kita copy. Kita copy terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian misalkan ya, di sini aku kasih width-nya terlebih dahulu deh. Width-nya 50 kayak gini. Nah, width-nya 50. Cuman kok nggak kelihatan, Mas? Ya nggak kelihatan karena kita belum kasih dia warna, teman-teman. Jadi ini cuman kayak kotak transparan gitu, teman-teman. Ini kotak transparan, nggak ada warnanya. Jadi di sini kita akan coba untuk beri kontainer ini sebuah warna dengan decoration, teman-teman. Jadi ada yang namanya properti ini decoration. Nah, ini decoration. Kita kasih yang namanya box decoration. Di dalam decoration ini kita kasih dia box decoration. Nah, di dalam box decoration kita bisa beri dia color. Color kayak gini. Nah, lalu kita ketikkan untuk memasukkan colornya ya, teman-teman. Color, kemudian dalam kurung ini. Nah, kayak tadi, untuk menggunakan color kayak gini, kita bisa ketik dulu 0xFF. Lalu kita masukkan kode warnanya nih. E1BAAF ini ya. Nah, kita masukkan di sini. Kita coba save. Nah, sekarang udah kelihatan nih, teman-teman. Sekarang udah kelihatan nih. Kalau kontainer itu, kontainernya ini ternyata kotak segini ya, teman-teman. Dengan tinggi 46 pixel dan panjangnya 50 pixel. Cuman, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, bahwa button ini seharusnya panjangnya memenuhi satu baris ini. Satu baris ke samping. Nah, gimana caranya biar dia bisa memenuhi satu baris ke samping? Kalau pas kontainer di kolom langsung tanpa row bisa. Kalau pasang kontainer di kolom langsung tanpa row, apakah bisa? Bisa, Mas. Bisa. Tapi ada alasan kenapa aku mau pakai row-nya, teman-teman. Kenapa aku pakai row, terus isinya kontainer? Karena kontainer ini akan kita buat satu baris penuh. Nah, jadi kita bisa hapus width-nya ya, teman-teman. Nah, kemudian kita bungkus kontainer ini dengan widget yang namanya expanded. Di sini bisa kita ketik. Kalau di Windows berarti kontrol titik ya, teman-teman. Kontrol titik. Kalau yang pakai Mac bisa pencet komen titik di bagian kontainer ini. Kita klik komen titik atau kontrol titik. Kemudian kita wrap with widget, teman-teman. Atau artinya kita bungkus dengan widget. Nah, widget ini widget yang akan kita pakai ini namanya adalah expanded, teman-teman. Nah, expanded itu jadi si kontainer ini bakalan memenuhi satu lahan penuh, teman-teman. Satu lahan penuh dari orang tuanya. Kita lihat kalau kontainer ini orang tuanya adalah si row ya, teman-teman. Nah, si row ini punya anak expanded yang mana expanded itu
miliknya si kontainer, teman-teman. Jadi kontainer ini dia memiliki expanded. Nah, nanti kontainer itu akan memenuhi satu row penuh. Oke, kita save ya. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman. Jadi dengan adanya widget expanded, kontainer ini akan memenuhi satu baris penuh. Kita bisa lihat nih, dia memenuhi satu baris penuh. Nah, terus pada ini ya, teman-teman. Pada kontainer ini ada yang namanya border radius. Atau ini nih, melengkung nih. Kan jadi dia nggak kayak kotak ya, teman-teman. Dia ada melengkungnya tuh di samping-sampingnya. Sebesar 15. Kita bisa kasih properti di box decoration yang namanya border radius. Kayak gini. Nah, terus kita kasih yang border radius circular nih, teman-teman. Border radius circular. Nah, isinya berapa? 15. Sesuai yang di Figma 15 ya, teman-teman. 15 kayak gini. Nah, kalau bisa kita lihat, kalau kita lihat nih ada yang melengkung nih. Udah mulai melengkung tuh. Sebesar 15 pixel ya, teman-teman, melengkungnya. Oke. Terus yang kurang apa? Yang kurang adalah, oh ini kita kasih cons dulu nih. Sebenarnya warning biru itu nggak terlalu ngaruh ya, teman-teman, di aplikasi kita. Jadi yang kayak cruel biru itu, nah yang cruel biru ini sebenarnya namanya suggestion atau saran. Jadi Flutter itu menyarankan ini tuh sebaiknya dikasih cons gitu. Karena warnanya tuh nggak akan berubah. Ya udah kasih aja constant color 0x ff berapa gitu. Kita kasih dia cons ya, teman-teman. Nah, apa yang kurang dari button ini? Yaitu adalah teksnya, teman-teman. Jadi di kontainer ini kita kasih dia child ya, teman-teman. Jadi kontainer ini akan memiliki sebuah anak, yaitu teks. Nah, jadi kita taruh di luar decoration, jangan sampai salah. Di bawah sini kita kasih dia teks ya, teman-teman. Teks. Oh, maaf. Kita kasih dia child. Nah, child ini kita kasih childnya adalah teks. Teksnya apa? Teksnya adalah login ya, teman-teman. Login. Kayak gini. Nah, ini kita bisa bikin dia cons juga. Karena dia teksnya tetap login ya, apapun yang terjadi. Nah. Oke. Udah ada nih tulisannya. Loh, Mas, tapi kan di Figma dia loginnya di tengah, Mas. Nggak di pinggiran kayak gitu. Nah, untuk itu kita bisa bungkus teks login ini dengan yang namanya widget center, teman-teman. Seperti membungkus kontainer tadi, kita arahin ke teksnya, kemudian kita klik Ctrl titik atau Command titik ya, teman-teman. Wrap with center. Nah, widget center ini membuat dia menjadi di tengah dari lahan orang tuanya. Lahan widget teks ini kan si ini ya, teman-teman, si kontainer. Jadi dia bakalan berada di tengah-tengah kontainer. Nah, percaya nggak percaya, kita coba di sini. Kita kasih cons dulu. Ini nggak usah ya berarti. Nah, kayak gini. Kita kasih. Nah, dia sekarang berada di tengah kontainer ya, teman-teman. Karena teks login ini berada di field atau berada di area orang tuanya, yaitu kontainer. Jadi dia berada di tengah kontainer. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita akan membuat sebuah garis nih, teman-teman. Atau. Nah, cuman tulisan atau tapi ada 2 garis putihnya nih. Oke, kita cek dulu jaraknya ya, teman-teman. Seperti tadi, kita bisa klik di tulisan atau ini ya, teman-teman. Terus kita option atau alt. Tus. Nah, ternyata jaraknya 26. Untuk ngasih jarak gimana, Mas? Nah, ini row ini kan udah selesai ya, teman-teman. Ini row ini bisa kita tutup terlebih dahulu. Di bagian sini ya, di bagian kiri ini, panahnya bisa kita klik dulu. Kalau enggak juga nggak apa-apa deh. Kalau misalkan teman-teman mau lihat. Oke, jadi di bawah row, anak berikutnya dari kolom adalah sebuah size box untuk memberikan jarak. Height-nya berapa? Atau tingginya berapa tadi jaraknya? Yaitu 26 kayak gini. Nah, size box ini kita kasih dia cons karena nggak berubah juga ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat ini ya, teman-teman. Kalau kita lihat ya, teman-teman, di sini ada 3 widget dalam satu baris. Ada garis putih, ada tulisan atau, ada teks atau, dan juga ada garis putih lagi. Nah, gimana tuh, Mas, bikinnya? Apa nih tadi? Ada
Oh, aku kira ada yang join lagi. Nah, gimana Mas untuk bikin kayak gitu? Berarti kita membuat sebuah row lagi ya teman-teman. Karena kita mau ada satu baris yang mengandung 3 item. Nah, jadi kita bikin dulu row. Nah, di dalam row ini, children yang pertama adalah garis putih ini teman-teman. Nah, garis putih ini mau dibikin gimana Mas? Kita pakai yang namanya kontainer aja ya. Kita pakai kontainer. Nah, kenapa nih? Children container. Kontainer kayak gini. Nah, kontainer height-nya 1 atau tingginya 1, kemudian width-nya. Nah, width-nya ini ya, teman-teman. Nah, ini aku sekalian kasih konsepnya aja deh. Jadi, garis putih ini dia mengisi ruang yang kosong. Jadi dia mengisi ruang yang kosong. Atau dalam kata lain, kita bisa pakai widget expanded, teman-teman. Jadi garis putih ini, kedua garis putih ini dia memenuhi baris yang kosong, teman-teman. Dia memenuhi baris yang kosong. Jadi garis putih ini bisa kita bungkus dalam widget expanded. Kontainer ini kita bungkus dalam widget expanded seperti tadi, kontrol titik, kemudian kita wrap with widget, terus kita ganti expanded. Expanded. Nah, kayak gini. Nah, warnanya apa? Tadi warnanya putih ya, teman-teman. Nah, ini biar langsung kelihatan aja ya. Colors.white. Kayak gini. Kita save. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat nih. Ada satu garis putih yang memenuhi satu baris nih, teman-teman. Ya, jadi garis putih itu dia memenuhi lahan yang kosong. Nah, sekarang di bawah widget expanded ini, kita akan buat teksnya ya, teman-teman. Teksnya adalah atau. Teksnya adalah atau. Seperti ini. Nah, kita kasih dia cons ya. Cons teks atau kayak gini. Nah, sekarang ada teks atau nih di sini, teman-teman. Nah, ada teks yang atau. Jadi, garis putihnya secara otomatis dia langsung berkurang panjangnya. Karena garis putih ini kan mengisi ruang yang kosong. Nah, sedangkan di sini sekarang ruangnya berkurang karena ada teks atau. Jadi otomatis panjang dari garisnya itu akan berkurang. Oke. Nah, garisnya satu lagi gimana, Mas? Ini kan ada 2 garis nih. Ya udah, tinggal kita copy aja ini expanded-nya ini. Nah, segini ini kita copy. Terus kita paste di sini. Kita save. Coba lihat. Nah, sekarang atau ini sudah ada di tengah, teman-teman. Karena kedua garis putihnya ini dia memenuhi satu baris. Memenuhi lahan yang kosong, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita mau berikan nih, ada jarak nih, teman-teman. Ternyata ada jarak nih di sini. Di antara atau dan juga 2 garisnya ini. Kita bisa pakai size box juga, teman-teman. Kita cek ini jaraknya 10 ya, teman-teman. Berarti di antara garis ini ya, teman-teman. Expanded ini adalah garis putihnya ya, teman-teman. Nah, di antara expanded sama teksnya kita kasih dia size box, teman-teman. Size box. Cuman kalau dari tadi kita pakai height, sekarang kita pakai width. Kenapa pakai width, Mas? Soalnya kita mau kasih jarak secara horizontal. Width itu kan panjang ya, teman-teman. Jadi secara horizontal tuh, panjang kan secara horizontal, kalau tinggi secara vertikal. Jadi width-nya adalah 10 kayak gini. Kita kasih koma, dan kita kasih cons juga. Kita save. Nah, sekarang udah ada jaraknya ya, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat nih, ada perubahan. Terus kita copy. Ini kita copy. Terus kita kasih satu lagi di sebelahnya teks di bagian kanan. Berarti sebelum garis yang kanan ya, teman-teman. Berarti di bagian sini kita kasih. Sip. Nah, sekarang udah ada jaraknya nih. Oke. Terus satu lagi, ada button sign up, teman-teman. Button sign up ini dilalah. Kebetulan mirip sama button login. Jadi bisa kita copy aja nih, teman-teman. Nah, button login itu kan mulainya dari satu row ini ya, teman-teman. Satu row ini. Jadi satu row ini kita copy, terus kita taruh di bawah row-nya lagi, teman-teman. Di bawah row
yang tadi ada tulisan atau ya teman-teman. Jadi ini kan row yang tulisan atau nih. Nah, jadi kita taruh di bawah dia. Oke, kayak gini. Kemudian kita save coba. Kita lihat. Nah, sekarang udah ada button satu lagi nih teman-teman. Satu button lagi ini tulisannya adalah sign up ya. Kita ganti aja nih teksnya sign up. Kita save. Nah, ternyata ada yang kurang ya teman-teman. Di sini jaraknya nih. Jaraknya belum kita kasih nih. Ya udah, tinggal kita ambil aja tadi size box yang ukuran 26 ya teman-teman. Nah, ini size box ukuran 26 ini. Size box ukuran 26 ini bisa kita copy. Terus kita kasih di antara row untuk tulisan atau dan juga button sign up. Berarti di sini. Kita kasih seperti ini. Kita save. Nah, sekarang udah ada jaraknya ya teman-teman. Oke. Yang kurang apa, Mas? Yang kurang adalah ini, tulisan 2022 Ando Production ini. Nah, ini nggak tahu kenapa ya, ini agak ngebug apa gimana desainnya kok agak transparansinya turun. Kita copy aja nih teman-teman. Ando Production ini kita copy di sini. Nah, berarti terakhir di bawah row ini kita akan membuat sebuah widget text ya teman-teman. Text. Kita kasih petik. Nah, kita bikin stringnya. Kita masukin 2002 Ando Production. Kita kasih const aja ya, karena tulisannya nggak akan berubah-berubah nih. Kita save. Nah, sekarang udah ada tulisan 2022 Ando Production. Cuman nih ya teman-teman, kita mau, kalau logikanya berarti 2022 Ando Production ini berada di bagian paling bawah dari halaman kita ya teman-teman. Oke. Nah, terus gimana caranya agar 2022 Ando Production ini berada di paling bawah dari halaman kita? Caranya gimana, Mas? Caranya kita bisa kasih dia size box, teman-teman. Nah, size box seperti ini. Size box dengan height. Height-nya berapa? Nah, cuman ya teman-teman, kita pakai logika aja nih. Kalau tulisan kayak gini, atau ini bisa kita bilang sebagai copyright ya teman-teman. Copyright kayak gini kan biasanya memang di bagian paling bawah dari sebuah halaman. Jadi, unsur terakhir dari halaman kita adalah button ini. Setelah button itu kan nggak ada apa-apa lagi. Terus baru tulisan Ando Production ini. Nah, jadi size box ini bisa kita bungkus dalam expanded, teman-teman. Nah, kita bungkus widget expanded. Kayak gini. Loh, kenapa pakai expanded, Mas? Ya, karena size box ini nantinya akan memenuhi space yang kosong antara button sama 2022 Ando Production. Kayak gitu. Jadi dia bakalan memenuhi lahan yang kosong. Jadi jaraknya nih ya, kalau aku save nih, dia langsung ke bawah nih. Jadi size box expanded itu dia segini teman-teman. Jaraknya dari button sign up ini sampai 2022 Ando Production. Kayak gitu. Nah, cuman kalau kita lihat ini ya teman-teman. Ini 2022 Ando Production ini terlalu mepet nih. Terlalu mepet sama pantat dari layar kita. Jadi bisa kita kasih jarak nih. Kita cek dulu. Seperti biasa, arahkan ke teksnya. Kemudian kita klik Option atau ALT. Kalau untuk Windows, ALT. Nah, kita cek jaraknya nih. Ternyata 24 dengan pantat dari aplikasi kita. Nah, kita kasih 24. Berarti di bawah tulisan teks ini ya teman-teman, ada sebuah size box nih teman-teman. Ada sebuah size box dengan tinggi 24 seperti ini. Nah, ini kita bikin cons. Ini juga kita bikin cons seperti ini. Nah, sekarang udah balance lah ya teman-teman. Ini udah ada jaraknya nih sekarang. Sip. Nah, yang kurang apa, Mas? Yang kurang tinggal stylingnya ya teman-teman. Kita kurang stylingnya. Sama ini ternyata gambarnya masih mepet bagian atas nih teman-teman. Kalau pakai spacer gimana, Mas? Apakah ada widget yang posisinya selalu di bawah seperti footer? Ada, Mas. Namanya tuh bottom navbar. Ya, itu dia posisinya di bawah terus. Cuman kalau kayak gini kan kita mau bikin yang kayak footer ini ya, teman-teman. Cuman ini kayak copyright gitu ya. Jadi kita pakai expanded gitu. Kalau pakai spacer gimana, Mas? Wah, kalau spacer jujur aja aku belum pernah nyobain untuk spacer. Karena sejauh ini aku masih pakai expanded, teman-teman. Untuk spacer sendiri aku belum pernah nyobain.
Cuman ya teman-teman, kalau slicing UI itu nggak ada ketentuan kok. Misalkan kalian harus pakai widget ini, harus pakai widget expanded atau pakai widget spacer untuk mencapai tujuannya. Enggak teman-teman. Kalau menurutku slicing UI itu kayak banyak cara untuk mencapai UI yang ingin kalian inginkan gitu. Ya, enggak semua orang kan jalan pikirnya sama. Mungkin pas slicing UI ini teman-teman punya ide beda nih. Oh, aku mau pakai spacer aja daripada pakai expanded. Karena mungkin menurut masnya lebih paham nih kalau aku pakai spacer aku lebih enak gitu. Kalau aku sejauh ini masih pakai expanded sih mas. Aku belum pernah nyobain pakai spacer. Oke, sejauh ini udah bisa bikin kayak gini. Sekarang tinggal kita kasih jarak ya teman-teman. Kita cek nih jarak gambar sama kepala dari aplikasi kita. Coba kita cek adalah 77 ya teman-teman. Oke, berarti kita kasih size box dia 77 di atas image asset ini. Size box height 77. Kita kasih cons juga, kita save. Nah, sekarang udah melorot, dia udah turun. Aku penasaran kalau misalkan size box-nya ini kita bungkus di dalam expanded ya teman-teman. Belum nyoba nih soalnya. Wrap with expanded kayak gini. Oh, dia bakalan ke tengah nih teman-teman gambarnya. Oke. Kayaknya aku lebih seret pakai yang 77 tadi teman-teman. Aku lebih nyaman pakai yang 77. Nah, jadi dia segini. Sip. Kita kasih dia cons ya. Cons. Kalau untuk posisi image, apa bisa pakai kontainer dengan margin? Bisa, Mas. Bisa. Ya, misalkan ya, misalkan image-nya ini ya, image-nya ini mau kita bungkus ke dalam kontainer. Bisa, Mas. Kita bungkus dengan komen titik kayak gini. Terus kita bungkus dengan wrap with container. Nah, kontainer ini, kalau nggak salah ingat ya, ada yang namanya margin. Nah, kayak gini. Jadi marginnya gimana? Misalkan marginnya mau kita kasih margin top ya teman-teman. Margin top berarti pakai yang edge inset symmetric. Nah, symmetric ini sebenarnya kalau yang symmetric itu bisa secara horizontal atau secara vertikal. Jadi kalau misalkan horizontal nih, kalau margin symmetric horizontal 10, berarti kanan sama kiri ada 10. Kalau simetrik vertikal 10, berarti atas sama bawah ada 10. Kayak gitu. Nah, misalkan di sini ya, coba aku kasih aja simetrik vertikal 10 atau 30 biar kelihatan nih. Kita save. Nah, dia bakalan gerak tuh. Dia goyang tuh tadi. Kalau kita inspect, bisa nih kelihatan nih. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi image ini dia di dalam yang namanya kontainer. Kontainernya mana? Kontainernya ini teman-teman. Dan di atasnya image ini kayak ada space kosong nih. Nah, itu adalah marginnya. Itu kalau kita bungkus dengan kontainer, teman-teman. Kalau kita bungkus dengan kontainer terus mau dikasih margin, kayak yang diomongin sama Mas Sandi tadi. Itu bisa kayak gitu. Bisa pakai kontainer. Cuman karena menurutku kita nggak perlu untuk kali ini, jadi ya nggak aku kasih aja, Mas. Jadi aku cukup pakai image asset tadi. Nah, kecuali kalau mau bikin mungkin gambar yang di dalam kontainer, terus gambarnya jadi bulat gitu. Nah, itu biasanya pakai kontainer, terus dibuletin, terus gambarnya dimasukin. Itu biasanya juga bisa. Atau bisa pakai namanya widget circle avatar gitu. Itu ada juga, Mas. Oke, sementara gini dulu ya, teman-teman. Nah, sementara ini. Nah, yang kurang apa? Kalau kita perhatiin ya, teman-teman, ini tuh nggak mepet gini. Buttonnya itu nggak mepet, teman-teman. Nggak mepet sama pojok dari aplikasi kita. Dia ada jaraknya nih. Yaitu berapa pixel tadi. Kalau kita arahin ke sini, kita klik option ya, teman-teman. Nah, ini ada jaraknya nih, 31. Oh, ini mungkin desainernya agak ngantuk ya, teman-teman. Ini kok jaraknya beda nih, 39 sama 31. Kita ambil aja yang 39 ya, teman-teman. Nah, caranya gimana, Mas? Caranya sekolom ini ya, teman-teman. Satu kolom ini bisa kita bungkus dengan yang namanya padding. Nah,
Padding itu mungkin bukan padding ya, kita kasih mungkin margin aja teman-teman. Enggak. Kita kolom ini kita bungkus dengan yang namanya padding teman-teman. Untuk memberikan jarak dengan pinggir dari aplikasi kita. Kita wrap with padding. Nah, terus kita pilih yang paddingnya itu edge insets symmetric ya teman-teman. Symmetric horizontal. Karena kita mau ngasih padding untuk kanan sama kirinya. Paddingnya berapa? Paddingnya tadi kalau di aplikasinya 39 ya. Ya kita genepin aja 40 ya teman-teman. Kayak gini. Nah, ini kita kasih cons di sini. Save, kita save. Kita lihat perubahannya. Nah, sekarang sudah ada jaraknya nih. Jadi, kalau kita inspect ya teman-teman. Kalau kita buka nih. Ini si kolom ada jaraknya ya sekarang. Tuh, ada jaraknya tuh. Ada space kosong. Ada space kosongnya tuh. Itu adalah paddingnya teman-teman. Paddingnya sebesar 40 pixel. Kayak gitu. Yang kurang apa Mas? Yang kurang sekarang adalah styling text-nya ya teman-teman. Kita belum stylingnya. Nah kita coba cek dulu. Di sini stylenya yang butuh apa sih? Poppins bold. Di sini juga Poppins bold semua ya. Nah di sini Poppins bold. Nah ini Poppins bold juga. Oke. Nah kita bakalan import font teman-teman. Kita bakalan nanti download font terus kita masukin ke PubSpec YAML teman-teman. Nah caranya gimana? Caranya kita bisa download dulu di Google nih. Misalkan download font. Download font apa nih? Poppins ya teman-teman. Download font Poppins. Kita bisa download dari, nah ini. Kalau aku kemarin nyoba download font itu di DaFont Free ya teman-teman. Nah ini. Kita bisa download dari sini. DaFont Free ini. Oh sebentar aku cek ini. Record nggak sih? Takutnya kalau nggak. Oh alhamdulillah masih record. Nah di sini. Kita bisa download font Poppins-nya ya teman-teman. Ini aku kasih linknya aja kalau mau ngikutin. Nah ini. Terus kita download aja nih di sini. Kita download. Oke, kita download ya. Bentuknya zip nih. Berarti banyak nih. Kita download zip-nya. Oke, kita buka. Nah, benar teman-teman. Ternyata zip-nya itu isinya 19 file. Wow. Nah, sedangkan yang kita butuhin apa ya tadi? Yang kita butuhin berarti adalah Poppins bold ya, teman-teman. Poppins bold. Nah, mungkin kalau di project teman-teman butuh beberapa font, ya udah download aja beberapa font family, teman-teman. Cuman sepertinya aplikasi ini hanya mengambil font ini ya, teman-teman. Dia cuman mengadaptasi atau ngambil font Poppins doang nih, pecinta Poppins. Jadi cukup kita di sini download font Poppins dulu. Nah, Poppins bold sama Poppins regular ya teman-teman. Nah, kita pilih dulu nih Poppins bold sama regular. Tapi sebelum itu kita bikin yang namanya folder lagi teman-teman. Foldernya kita kasih nama fonts. Kayak gini. Fonts. Jadi folder fonts ini untuk menampung file fontnya teman-teman. Kita tarik. Terus kita masukin ke folder fontsnya teman-teman. Set. Bang, ada akun GitHub-nya. Bang, ada akun GitHub-nya. Maksudnya akun GitHub saya. Kalau akun GitHub saya, iya saya punya. Ini akun GitHub saya teman-teman. Ini akun GitHub saya. Nanti hasil project ini aku upload ke GitHub. Ini ya teman-teman. Aku kasih di everyone in meeting aja. Akun GitHub saya. Oke. Terus fontnya gimana Mas kalau mau dipakai? Jadi di Flutter itu nggak bisa semena-mena langsung kita panggil ya teman-teman ke dalam styling text-nya. Kita harus daftarin dulu di pubspec.yaml. Nah, oke. Jadi di sini kita ketikkan kayak gini teman-teman. Fonts -2. Kemudian, nah aku lupa nih. Kalau daftarin fonts itu emang agak ribet ya teman-teman. Jadi maaf nih kalau aku agak buka contekan ya. Ini sebenarnya juga project kok teman-teman. Ini project saya. Ini projectku. Jadi kadang kalau daftarin font tuh emang agak lupa-lupa gitu. Soalnya main apa namanya tab-tabnya tuh teman-teman. Fonts. Kemudian kita enter sekali.
terus tab, strip, family. Family-nya mau kita kasih apa? Family-nya kita kasih nama Poppins kayak gini teman-teman. Nah, terus kita enter lagi. Terus kita kasih ini ya teman-teman. Mana nih? Fonts, family, habis itu fonts. Nah, jadi font family-nya adalah Poppins. Kemudian asetnya atau font yang akan kita gunakan itu ini. Kita cari, nah kita font -2, kemudian kita enter sekali lagi, habis itu kita tab. Nah, terus kita ketik aset kayak gini. Aset nih teman-teman. Aset -2, baru kita kasih jalan menuju fontnya ya teman-teman. Jadi aset, terus fonts, slash Poppins regular. .otf kalau nggak salah tadi. .otf kayak gini. Sip. Berarti ini ya teman-teman. Oke, kayaknya ada yang error ya. Coba aku copy aja deh. Nah, fonts family Poppins. Fontsnya adalah assets Poppins regular. Ekstensinya kalau nggak salah tadi OTF. Ya, OTF. Sip. OTF. Nah, terus kita juga mau bikin ini teman-teman. Kita mau bikin juga untuk yang bold ya teman-teman. Jadi untuk yang bold kita bisa kayak gini juga nih. Fonts, strip, asset. Kayak gini. Asset kayak tadi. Asset -2. Assets. Cari yang Poppins bold. Poppins bold .otf. Kita enter. Kemudian kita tab lagi ya teman-teman. Weight itu artinya berat. Jadi berat dari fontnya adalah 700 kayak gini. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Coba. Kita cek dulu. Nah, iya betul. Sip. Jadi kayak gini ya teman-teman. Nah, jadi Poppins bold-nya ini kita daftarkan di yang weight 700. Untuk Poppins regulernya kita daftarkan di font family Poppins. Nah, oke, langsung aja kita coba ya teman-teman untuk stylingnya. Pertama di Welcome to Elfest. Welcome to Elfest ini kita mau kita mau dia mana tadi? Nah, kita mau dia Poppins bold ukuran 33. Jadi stylingnya itu bisa kita kasih kayak gini teman-teman. Di sebelahnya teks, nah, di sebelahnya stringnya teman-teman, atau di sebelah tulisannya kita kasih dia style, property style. Lalu kita kasih dia text style seperti ini, text style. Nah di dalam text style itu baru kita bisa stylingnya teman-teman. Pertama kita kasih dia font size. Nah ini font size ukuran 33. Kemudian font family-nya adalah Poppins ya teman-teman. Nah caranya gimana? Kita kasih dia string kayak gini, Poppins. Kita akan memanggil font Poppins-nya tadi. Font family Poppins. Terus warnanya apa? Warnanya putih. Berarti color. Terus colors karena white itu udah pasti ya teman-teman. Udah pasti ada. Jadi kita pakai yang colors. Colors dot white kayak gini. Kita save. Oh, kita restart aja nih. Kita restart aplikasinya. Nampaknya belum kedaftar ya font family Poppins-nya ya teman-teman. Oh, karena aku salah ngasih jalurnya ya teman-teman. Harusnya aku kasih jalurnya itu fonts. Nah, fonts kayak gini. Sip. Kita coba restart aplikasi kita. Nah, kalau kita lihat ini sudah berubah nih. Fontnya udah berubah, dia menjadi font Poppins. Nah, kita udah pakai font Poppins teman-teman. Cuman kita mau kasih dia yang bold. Nah, caranya gimana? Tadi kita udah mendaftarkan file Poppins bold itu di weight ke 700 ya teman-teman. Jadi kita kasih dia font weight yang font weight dot w700 kayak gini. Sip. Nah, sekarang udah berubah nih.
Udah mirip lah ya, udah mirip tuh. Sip. Kemudian untuk grab your food, ini dia font Popin 24, terus warnanya ini. Oke, bisa kita copy aja teman-teman untuk mempersingkat waktu kita. Jadi stylenya ini, property style ini kita copy segini ya teman-teman. Kita copy. Habis itu kita pindahkan ke grab your food. Jadi sebelahnya string grab your food, kita koma. Kemudian kita paste di sini. Habis itu kita ubah colornya teman-teman. Kita mau pakai yang kelas color ini aja teman-teman. Jadi color sama colors itu beda teman-teman. Colors itu warnanya udah pasti kayak colors.white, colors.red, colors.amber kayak gitu. Cuman kalau yang color doang ini kita harus memberikan warna yang spesifik menggunakan hex colornya teman-teman. Kode warnanya 434425 kita copy. Kita seperti biasa 0xff kayak gini. Sip. Cuman dia mau font size-nya berapa nih? Kegedean nih 24 berarti 24. Nah, kita kecilin kayak gini. Sip. Untuk login, untuk tulisan login, Poppins Bold ukuran 20, warna putih. Oke, bisa kita copy lagi aja nih. Kita copy segini, lalu kita pindahkan ke tulisan login, sebelahnya kita paste. Oke, kita save dulu biar rapi. Nah, cuman ini login tulisannya kebesaran ya ini. Font size-nya adalah 24 tadi kan. 20 kalau nggak salah, 20. Iya, 20 sip kayak gini. Ya, kita copy juga ini stylenya karena sama untuk yang ini ya. Untuk tulisan sign up-nya nih. Jadi di bagian sign up ini tulisan sign up kita kasih styling yang sama, kita save sama juga. Terus untuk button tulisan atau ini ukurannya 14 teman-teman. Ya udah kita masukin aja di tulisan atau kayak gini. Kita paste dan font size-nya adalah 14. Ini. Nah, untuk Ando Production untuk 2022 Ando Production ini berarti kita copy ya teman-teman. Kita copy ke sini. Dia ukurannya adalah 13. Oke, 13. Kita kasih di sini. Font size-nya 13. Sip, udah sama semua. Nah. Oke. Sudah selesai untuk satu halaman ini. Tapi ternyata lebih makan waktu ya teman-teman. Ternyata. Oke, untuk sesi sharing berikutnya mungkin berarti nyandaknya satu halaman ya teman-teman. Kalau cuman muat satu halaman untuk satu kali meeting, berarti next target, next kita mau slicing UI ini gimana teman-teman? Untuk yang bagian ini. Setuju nggak? Bagian ini nih teman-teman. Bagian apa nih? Ini detail tempat sama ada menu-menunya. Nah, ini bisa kita jadikan untuk sesi sharing berikutnya ya teman-teman. Kita bahas untuk slicing UI bagian ini. Ya ini buat bahan berikutnya ya. Karena ternyata waktunya udah habis nih teman-teman. Kan jadwal sharingnya memang jadwal sharing sekolah Flutter itu sharing kelas gratisnya 1 jam. Cuman 1 jam teman-teman. Jadi jam 1 sampai dengan jam 2 umumnya. Cuman ini aku lebihin sampai setengah 3. Setengah 3 ya teman-teman. Oke. Misalkan kalau untuk sharing kelas berikutnya kita bahas ini, teman-teman pada setuju nggak ya? Untuk bahas, nah ini nih bagian migacoan nih, ada page ke-10 ini. Sama mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup untuk meeting kali ini. Ada 14 orang ya di sini. Ada sertifikat nggak, Bang? Wah, kalau untuk sertifikat kayaknya belum ada ya, Mas. Karena ini kalau Coding Works ini kan kelas gratis ini diadakan oleh Coding Works. Jadi sepertinya untuk kelas gratis belum ada buat syarat skripsi. Oke. Mungkin untuk next meeting ya, Mas. Belum ada, Bang, masih ngikut sama tutorial. Belum ada tuh, belum ada pertanyaan. Oke. Tapi lancar ya, Mas Joko ini. Lancar, Mas, untuk slicing UI-nya.
Mungkin untuk lancar tapi ketinggalan itu. ketinggalan di bagian mana ya, Mas? Bisa aku bantu mungkin? Di bagian bawah yang bottom bawah itu belum, Mas. Saya baru sampai gambar sama bottom login. Oh, oke oke oke. Mungkin aku fokus. Nanti saya lihat via GitHub aja bisa. Oh, oke, aku upload sekarang aja deh daripada lupa ya. Bentar, aku bikinin repository. Kita kasih nama. Kasih nama apa ya? Sekolah Flutter _ LFS. Ini. LFS Slicing UI kayak gini. Sekolah Flutter LFS Slicing UI. Sip. Kita bikin public, create repository. Kita copy. Git init. Git add. Terus git commit. Hasil kelas. Hasil kelas ya. Hasil kelas. Lupa nih aku urutannya. Terus git branch ya. Pakai branchingnya dulu. Git branch. nm main. Terus kita remote. Terus kita git push main o origin main. Sip. Udah aku push ya, Mas. Nah, ini udah ada nih. Aku langsung kasihin aja di sini. Akun YouTube-nya, Bang. Mau follow. Oke. Sini ya. Nah, ini bisa kalian cek ya nanti ya, teman-teman. Ini buat meeting-meeting berikutnya juga. Jadi, repositorinya bakalan satu ini ya, teman-teman. Untuk akun YouTube bisa kalian follow di sini, teman-teman. Ini akun YouTube-nya Sekolah Flutter juga masih baru. Ada recording untuk beberapa episode-episode berikutnya nih, teman-teman. Nah, ini. Ini ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa kali meeting sebelumnya. Ini episode 4, episode 7. Ini episode 1, episode 2. Ada yang episode 6. Jadi ada beberapa episode yang belum ke-upload ya di sini. Ini kan episode 9 nih. Insya Allah bakalan kita upload besok. Kalau bisa malam ini, ya mungkin kalau bisa malam ini, ya alhamdulillah. Oke teman-teman, ini meeting akan kita akhiri 14.23 deh. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk ini? Untuk meeting kita pada siang hari ini. GitHub udah aku share linknya. GitHub udah. Coba aku cek GitHub-nya. Oh iya, aku pakai Flutter ini. Aku pakai Flutter versi 3 titik berapa ya? Lupa aku. Kita coba cek. Flutter Doctor. Ini kok misalkan teman-teman, nah aku pakai yang 3712 ya teman-teman. Versi 3712. Kalau misalkan teman-teman masih di Flutter-nya masih di bawah versi ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak bakalan bisa untuk ini nge-clone project-nya atau git clone dari project-nya ini teman-teman. Karena versinya masih di bawahnya Flutter yang aku pakai yaitu 3712. Mungkin teman-teman bisa copy aja ya. Copy aja untuk welcome.dart ini bisa kalian copy terus kalian terapin di project kalian paste di project kalian. Kalau misalkan kalian clone repositorinya terus pas mau di running di simulator nggak bisa karena mungkin versinya nggak kompatibel atau belum memenuhi, kalian bisa copy aja lah terus kalian terapkan di project kalian. Nah cuman kalau kalian mau upgrade versi Flutter kalian itu ada komennya kok teman-teman. Flutter upgrade kalau nggak salah ya, Flutter upgrade ya ada komennya teman-teman. Nah kalian tinggal ketik Flutter upgrade gitu, nanti Flutter kalian bakalan terupdate lah, diupdate ke versi terbarunya.
Nah, pas itu juga aku sebenarnya nggak pakai Flutter 3712 teman-teman. Aku masih pakai Flutter 33 apa 32 ya pas itu ya. Terus karena aku ikut kelas Flutter, jadi Flutternya aku upgrade jadi versi 3712 kayak gitu. Bang, itu jadwal sharingnya tiap hari apa? Tiap weekend, tiap hari Minggu ya? Tiap hari Sabtu atau enggak Minggu? Tergantung pembicaranya. Kalau pembicaranya hari ini kan aku, dan aku baru sempat hari Minggu, jadi hari Minggu baru aku bisa untuk isi kelasnya. Mohon dilengkapi episodenya, Mas, untuk review ulang. Mohon dilengkapi episodenya, Mas, untuk review ulang. Maksudnya gimana ya? Kalau untuk episode kali ini, memang ternyata kita hanya muat waktunya untuk bikin ini ya, bikin satu halaman ini. Nah, untuk episode berikutnya, kita bakalan latihan slicing UI untuk ini nih, yang halaman ke-10. Yang Mi gacoan. Gacoan apa gacoan? Gacoan pada halaman ke-10 ini ya, teman-teman. Ya, bertahap lah. Karena ini sharing kelas itu durasinya nggak lama, teman-teman. Kecuali kalau kelas berbayar ya. Kelas berbayar itu ya biasanya emang intensif gitu. Saya pernah buka kelas Flutter. Aku pernah buka kelas Flutter slicing UI juga gitu. Jadi targetnya sekian, ya harus sampai selesai UI-nya sampai selesai. Jadi meetingnya nggak dibatasi 1 jam atau 2 jam, tulisannya jam 10 sampai selesai kayak gitu. Mas, belum ada plugin Figma yang bisa langsung ekspor buat Flutter ya? Setahu saya ada, Mas, tapi itu lupa aku lupa pluginnya tuh. Pernah saya pakai sama teman saya pas itu buat lomba, karena waktunya kepepet, akhirnya kita nemu plugin Figma yang bisa ngubah dari Figma langsung ke Flutter. Cuman aku lupa namanya. Mungkin bisa kita cari ya, teman-teman. Figma to Flutter. Ada nih. Device dashboard, create a new application. Aku lupa, Mas. Tapi ada kok yang plugin bisa ngubah dari Figma ke Flutter. Cuman yang pas itu pakai itu temanku. Kalau aku tetap ngoding manual pas itu di bagian form, soalnya aku ngoding di bagian form. Nah, temanku itu ngoding di bagian tampilan dashboard dan home-nya kayak gitu. Berapa Bang kira-kira kelas intensnya sampai publish di Google Play? Waduh, kalau buka kelas intens lagi aku belum ada rencana ya. Soalnya bisa dibilang aku masih newbie kok. Aku juga freelance di Coding Works itu. Aku tuh statusnya freelance atau magang di sekolah Flutter ini. Di Coding Works aku itu freelancer dan masih SMK sih. Aku masih SMK kelas 11. Jadi masih newbie banget. Belum berani lah kalau sampai yang bikin kelas sampai sampai bisa publish di Play Store sejauh itu. Untuk sekarang aku belum ada rencana untuk bikin kelas sampai segitu. Cuman kalau misalkan kelas slicing UI, terus kelas bikin responsive UI, ya itu aku masih berani. Nah, di LinkedIn ini kan bannernya adalah Fast Code Class ya, teman-teman. Nah, Fast Code Class itu adalah yang pernah aku buka untuk kelas. Jadi ini kalau misalkan kalian penasaran, kamu kepoin Fast Code Class. Nah, ini kelas yang aku jalanin. Pernah buka kelas C++ juga untuk competitive programming. Terus ini bikin UI. Nah, ini sama kan? Cuman pas itu aku buat yang berbayar karena ada targetnya gitu. Kita mau bikin ini. Jadi sampai selesai bikinnya. Kayak gitu. Oke, mungkin ini udah 14.27. Terakhir nih, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah semua clear, bisa ketik clear ya, teman-teman. Untuk kita akhirin meeting ini. Oke, untuk aku sendiri, aku sudah clear. Clear. Oke, terima kasih Mas Andi. Clear. Sip.
Clear. CLR. Clear. Clear, clear. Clear. Oke. Oke, untuk link rekamannya besok aku kirimin satu-satu ya ke WA kalian. Ini aku udah simpen nomornya kok, sebentar. Ini berarti message-nya aku ganti. Link rekaman link record sekolah Flutter apps 9 slicing UI. Slicing UI. Sip. Nanti aku taruh di sini. Jadi aku kirim ke WA kalian satu-satu. Enggak satu-satu sih. Aku pakai script Python buat ngirim WA-nya. Jadi daripada capek-capek PC satu-satu, ini aku bikin script buat ngirim ke WA secara langsung. Sip. Oke. Semuanya clear ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk bergabung untuk kelas pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk semua yang udah daftar. Terima kasih juga untuk semua yang udah ikut belajar. Mas, PY Wordkit-nya berbayar? Enggak, Mas. Enggak. Real, ini aku bikin tadi malam. Sambil ngegame, terus bikin script ini. Udah, ini scriptnya cukup simpel kok. PY Wordkit ini juga nggak berbayar. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah ikut kelas pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya kalau udah berilmu, semoga lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih untuk semua yang udah bergabung. Amin ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tapi aku belum tahu nih, aku ngisi sharing kelas lagi kapan. Karena kemungkinan host untuk minggu depan itu udah beda lagi. Jadi bisa diikuti aja teman-teman. Oh iya, mungkin ada yang belum join ini ya, Sekolah Flutter Community di Telegram. Nah, di Telegram ini Sekolah Flutter Community bakalan banyak update nih teman-teman. Sekalian nih, kalau teman-teman mau gabung ke sini. Nah, ini aku kasih. Terima kasih Mas Farel. Iya, terima kasih juga Mas Andi udah join kelas ini. Nah, join di sini ya teman-teman. Ini Sekolah Flutter Community. Jadi di sini juga banyak pembahasan Flutter. Ada yang expert, ya yang newbie juga ada. Jadi nggak usah malu teman-teman. Nah, oh iya, jangan lupa untuk verifikasi nih teman-teman. Klik I'm human itu. Soalnya kadang kan banyak tuh bot-bot spam yang masuk ke grup Telegram. Jadi diberi autentikasi sama Mas Arya. Sip. I guess that's it. It's all done. Oke. Oke, udah bisa aku stop ya teman-teman sekarang. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada kelas pada siang hari ini. Boleh